Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anaknya teacher. Semoga kalian sehat selalu ya nak ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika nak ya, mengenal bentuk-bentuk pecahan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal bentuk pecahan ya nak ya. Sebelum kalian mengetahui cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan, entah itu pecahan desimal ke pecahan biasa ke desimal, pecahan desimal ke persen, persen ke pecahan biasa, dan sebagainya nak ya. Jadi kalian harus mengenal bentuk-bentuk pecahan ini terlebih dahulu. Walaupun mungkin kalian sudah mengenal bentuk pecahan dari kelas 3 ya nak ya. Oke, terdapat 4 macam bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Oke, apa itu pecahan biasa? Oke, mungkin kalian ingat dulu ya, pecahan biasa itu ada pembilang dan ada penyebutnya. Betul sekali. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, ini contohnya. Ada 4/5, 5/7, 6/9, 7/8, dan sebagainya. Oke, kita lihat. Untuk mengingatkan lagi kembali nak ya, 4 ini sebagai pembilang dan 5 ini adalah sebagai penyebut. Bilangan di atas adalah pembilang, bilangan di bawah adalah sebagai penyebut. Oke. Kita lanjut ke pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Yang mana teacher bilangan bulat dan yang mana pecahan biasa? Oke, teacher ingatkan kembali ya nak ya. Oke. Ada ini contohnya 2, 4/8. 2 ini sebagai bilangan bulat, kemudian 4/8 adalah sebagai pecahan biasa. Ya nak ya. Oke, 2 ini sebagai bilangan bulat, kemudian 4/8 adalah sebagai bilangan pecahan atau pecahan biasa. Oke, kita lanjut ke pecahan desimal ya. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Artinya, itu penyebutnya atau hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 1/100, 1/1000, dan kelipatannya ya nak ya. Jadi untuk menulis pecahan desimal menggunakan tanda koma. Jadi kalau kalian lihat ada bilangan yang ada tanda komanya, berarti itu adalah bentuk pecahan desimal. Contohnya seperti ini. 35,123. Jadi dibacanya 35,123, bukan 35,125 ya. Kenapa seperti itu? Karena pecahan desimal ini memiliki kedudukannya masing-masing atau posisinya. Contoh, 35. 3 ini sebagai puluhan karena penyebutannya saja sudah 35. Berarti 3 ini adalah atau sebagai puluhan. Kemudian 5 ini adalah sebagai satuan. Ternyata ada yang lebih kecil posisinya daripada 5 ini yang sebagai satuan, yaitu 1/10-an, 1/100, dan 1/1000-an ya. Jadi di belakang koma ini lebih kecil daripada satuan atau pembaginya nak ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, berarti ini dia berpenyebut 1/10-an. Kemudian ada 2 angka di belakang koma, itu penyebutnya adalah 1/100-an. Kemudian kalau ada 3 angka di belakang koma, itu penyebutnya berupa 1/1000-an. Nah, seperti itu nak ya, atau pembaginya seperti yang tadi sudah teacher jelaskan ya. Oke, contohnya 5,1. 5 ini sebagai bilangan bulat,
Kemudian satunya ini sebagai penyebut. Bukan berarti satunya ini penyebut terus kalian taruh di bawah ya, misalnya 5/1, bukan seperti itu. Nah, ini contohnya, ini desimal kalau dijadikan pecahan biasa, ini secara tidak langsung kalian sudah bisa merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 5,1 kalian tulis dulu angka tanpa koma ya. Di sini tanpa kalaupun ada 0, kalian 0,51. Kalian tetap menulisnya 51 tanpa koma dan tanpa 0 ya. Kalaupun ada 0-nya juga tetap ditulis 51 ya, Nak ya. 51 tulis ini dulu semua ya, tanpa koma. 51 per, lihat kedudukan penyebutnya. Ingat, ada kalau satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 1/10. Berarti 51/10 karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian teacher mau berikan contoh yang lainnya, Nak ya. Misalnya 0,51. 0,51 0,551 ditulis selain 0 ya, Nak ya, berarti 51. Ingat, yang ditulis sebagai pembilang atau angka di atas ini tanpa 0, tanpa koma ya. Berarti tulis ini tanpa 0 berarti 51 per, lihat ada berapa angka di belakang koma, ada 1, ada 2, berarti 1/100-an kalau dia 2 angka di belakang koma. Berarti 0,51 itu menjadi pecahan biasa, yaitu 51/100. Misalnya bagaimana teacher kalau misalnya ada 2 angka di belakang koma, misalnya 12,5 ya, Nak ya. Kemudian itu berasal dari atau bisa kita rubah menjadi pecahan biasa 12,5. Kalian tulis angka selain koma, tulis semuanya pokoknya, Nak ya. Berarti 125 per, lihat ada berapa angka di belakang koma, ada 1 angka, berarti 1/10. Oke, sampai sini semoga kalian paham, Nak ya. Kita lanjut dulu ya, Nak ya. Terakhir pecahan persen ya. Apa itu persen? Oke, kalau kalian sering lihat di toko sale 10% ya, 15%. Ini dia. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Jadi penyebutnya itu 1/100, Nak ya, bukan 1/10, 1/1000, tidak. Oke, 10. 10 itu sebagai pembilang atau angka atau bilangan di atasnya, kemudian penyebutnya adalah 1/100 seperti ini. 10% adalah 10/100 ya. Kemudian ini bisa kalian sederhanakan lagi ya, atau 10/100 ini dia senilai dengan 1/10. Misalnya di atas nolnya kalian coret 1, di bawah juga 1 untuk menyederhanakan pecahan. Berarti 1/10 ini sama dengan artinya 10/100 juga. Oke, sekian dari teacher untuk materi mengenal bentuk pecahan ya, Nak ya. Teacher ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.